Salam bagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Metodis Medan Timur ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita hingga pada saat ini kita kembali beribadah walaupun secara virtual pada saat ini di tanggal 9 Agustus 2020 ini. Mari kita mulai ibadah kita. Jemaat kami undang saat teduh sejenak. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Panggilan beribadah. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah perbuatannya yang ajaib. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 22 ayat 1-3. Kami puji dengan riang. Kita berdoa, doa pengakuan dosa. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna, daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dalam saat teduh sejenak dan dalam doa pengakuan pribadi. Menurut lagu Rusa di kala Pajar, Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Kita lanjutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali
mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 136 ayat 1 sampai 2, Bapakku memelihara. Salam bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Pada minggu hari ini kita akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam kesempatan hari ini Tuhan masih berikan kami kehidupan. Dan kesempatan saat ini akan kami pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan di dalam Roh-Mu. Berkenanlah Engkau menambahkan hikmat dan pengetahuan agar kami boleh mengerti bagian daripada firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini ada dua dari kitab Kejadian pasal yang ke-29 dan kitab Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 52. Dan saya pilih dalam pembacaan firman Tuhan kita adalah dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai ayat 28. Nanti akan disandingkan dengan Matius pasal 13 sampai ayat 31 sampai 52 tentang perumpamaan kerajaan sorga. Tapi kita akan baca kitab Kejadian mengenai Yakub di rumah Laban. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 28. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku,
Apa yang patut menjadi upahmu? Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan jilbab budak perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Sejauh itu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi jika hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan? Apa yang kita lakukan ketika kita dikejutkan oleh yang tidak terduga atau rusak oleh sesuatu yang tidak diinginkan? Kita semua mungkin pernah mengalami saat-saat itu. Bagi beberapa orang, itu bisa saja seperti putusnya suatu hubungan. Bagi sebagian orang lain mungkin gangguan kesehatan fisik atau mental. Hal-hal yang tak terduga dapat muncul dalam hidup kita seperti kehilangan pekerjaan atau kegagalan bisnis, perceraian, dan lain-lain. Ada banyak hal lain lagi. Tidak peduli seberapa keras kita bekerja, sebaik apa kita, atau apa yang kita lakukan. Dan hidup tidak memberikan apa yang kita inginkan. Tidak sedikit dari kita Bapak Ibu mungkin lebih menyukai istilah ini. Apa yang kita lakukan adalah itulah yang kita dapatkan. Jika kita mengajukan pertanyaan berdasarkan istilah tadi, maka kita akan mendapatkan jawaban bahwa kita menginginkan upah yang adil untuk pekerjaan yang kita lakukan. Pada dasarnya kita ingin bahwa jika kita melakukan hal yang benar, maka kita akan mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan dengan sepantasnya. Kita tidak menginginkan kejutan atau agenda tersembunyi dalamnya itu. Kita lebih menyukai stabilitas, keteraturan, kenyamanan. Karena itulah yang ditawarkan dunia kita. Apa yang kita lakukan adalah apa yang kita dapatkan. Itu membuat hidup lebih mudah dan lebih teratur menurut kita sendiri. Masalahnya adalah hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Faktanya, Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 42 itu, ketika Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga di dalam kisah perumpamaan, bahwa itu bukanlah cara kerja kerajaan sorga. Karena terkadang realitas hidup kita itulah seperti jaring penangkap ikan yang dibawa ke laut, yang akan menangkap yang baik, ikan yang buruk. Di lain waktu, mungkin juga dalam perumpamaan, hidup kita itu seperti sebidang tanah yang biasa saja, tapi jauh di dalamnya terkubur harta karun yang tak terlihat, yang menunggu untuk ditemukan. Saudara-saudari, sebagian besar dari kita telah cukup berpengalaman dan paham, ya, terlepas dari keinginan dan harapan kita. Ternyata kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Hal yang buruk, hal yang baik, tidak pernah berjauhan satu sama lain. Tidak selalu seperti yang terlihat.
apa yang kita lihat itu tidak selalu yang kita dapatkan. Terkadang kita memilih Rahel, tetapi malah mendapatkan Lea. Saat-saat seperti itulah kita harus membuat keputusan tentang iman kita. Dan bagaimana atau bahkan apakah kita akan melangkah maju. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tahukah kita bahwa ada lebih banyak hal yang terjadi dalam hidup ini daripada apa yang dapat kita lihat atau pahami? Artinya begini, dapatkah kita melihat biji sesawi, biji terkecil itu, bahwa di dalamnya terkandung potensi besar menjadi pohon di mana tempat burung bersarang bisa nantinya? Atau apakah iman kita terbatas pada apa yang kita lihat di sini dan saat ini saja? Mungkin sebatas yang hanya dapat dijelaskan oleh fakta dan logika saja? Atau pada sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan harapan kita saja? Itulah dilema yang dihadapi oleh kebanyakan dari kita di masa ini. Mereka menerima apa yang tidak mereka pilih. Dan itu jugalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh banyak orang saat ini ketika mereka sedang mencari pekerjaan, mencari teman hidup. Mereka yang hidup tanpa perhatian dan perawatan kesehatan misalnya, atau orang-orang yang sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanyaan iman itu adalah tantangan bagi setiap orang yang pernah berpikir bahwa hidup adalah suatu cara, dan untuk menikmati hidup itu adalah cara lain. Disitulah Yakub hari ini. Tentu kita ingat Bapak Ibu, kisah Yakub ya, yang membeli ahli waris kakaknya Esau demi semangkuk sup. Kemudian dia dan ibunya Ribka menipu Ishak, ayahnya Yakub, ayahnya Esau, untuk memberikan berkat yang seharusnya menjadi milik Esau, kan begitu. Akibatnya Yakub melarikan diri untuk nyawanya ke pamannya Laban di tempat lain, saudara ibunya itu, Ribka. Yakub melakukan perjalanan ke negeri tempat pamannya, dan dia bertemu dengan Rahel, putri pamannya, putri bungsu Laban. Yakub mencintai Rahel. Dan dikisahkan Yakub dan Laban sepakat, Yakub harus melayani Laban selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Setelah 7 tahun, Laban mempersiapkan pesta pernikahan yang besar. Bagaimanapun, Laban tidak membiarkan Lea. Menurut adat masa itu kurang tepat katanya untuk anak perempuan yang lebih muda dikawinkan sebelum anak yang sulung. Laban mengetahui hal ini, pasti begitu juga dengan Lea. Setelah pernikahan itu Yakub sadar bahwa Laban, pamannya, telah melakukan sedikit trik kepadanya. Yakub yang pernah menipu Esau dan ayahnya telah melarikan diri daripada mereka, sekarang telah tertipu dan terjebak lagi. Yakub pasti bertanya-tanya dalam hatinya tentang peristiwa malam di Betel misalnya, di mana ada tangga yang dari sorga, dan malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberikan dan menjanjikan sebuah janji kepada Yakub. Saudara-saudara, pernikahannya dan Lea bukanlah yang dia pilih, bukanlah yang diharapkan atau diinginkan oleh Yakub. Itu pasti tidak terdengar seperti penggenapan janji Tuhan. Itu terdengar lebih seperti sinetron pastinya. Namun terkadang hal-hal tidak seperti yang terlihat. Siapa sangka kisah-kisah sinetron tentang keluarga yang tidak akur, yang tidak harmonis, yang tidak berfungsi, kehancuran, kebohongan, dan penipuan, kisah tentang harapan dan mimpi yang tidak terpenuhi, itu akan menjadi kisah yang abadi dalam hidup manusia. Ini berlaku bukan hanya untuk Yakub dan Esau, Ishak dan Ribka, Laban dan Lea dan Rahel, tetapi juga bagi kita semua.
Kita masing-masing memiliki cerita tentang kegagalan hubungan keluarga, tentang kesedihan, tentang kehilangan, tentang keputusasaan, tentang kehancuran, kisah tentang bagaimana segala sesuatunya tidak berhasil bagi kita. Terkadang karena kesalahan kita sendiri itu, dan di waktu lain hanya karena kebetulan saja, atau karena keadaan hidup kita. Kisah-kisah itu mungkin bukan hal yang pertama yang kita lihat ketika kita mencari Tuhan. Umumnya hal itu bukanlah yang kita harapkan untuk yang namanya bertuhan. Apa yang kita lihat bagaimanapun tidak selalu seperti yang kita dapatkan. Ingatlah, Tuhan selalu terkait dalam kisah hidup kita tentang kegagalan, tentang kehancuran, kesedihan, dan keputusasaan. Seperti ragi yang dicampur dengan 3 takaran tepung dalam kitab Matius pasal 13 itu. Kita tidak dapat melihatnya atau memisahkannya. Tetapi yang pasti, ragi itu ada. Dia bekerja dan mengubah tepung itu menjadi sesuatu yang baru dan hidup. Bahkan misalnya Bapak Ibu, ketika kita memilih Rahel, tapi kita mendapatkan Lea, maka ragi kehidupan Allah, ragi kasih Allah, ragi kehadiran Allah, ragi penyembuhan Allah bekerja di dalam kita untuk mengubah dan membuat baru hidup kita. Kuasa Tuhan yang merupakan seperti ragi di dalam diri kita tadi dapat melakukan lebih dari yang dapat kita minta atau bayangkan. Jika kita menaruh air ke dalam panci dan meletakkannya di atas kompor yang menyala, lalu kita perhatikan seakan-akan panci itu kan tidak bereaksi apa-apa. Semakin lama dan cukup lama kita memperhatikannya, sepertinya tidak ada juga yang sedang terjadi. Tapi pahamkah kita? Apa yang kita lihat seperti tidak terjadi apa-apa. Ternyata sesuatu sedang terjadi di dalam panci itu. Jika kita mau, dengan memperhatikannya cukup lama, maka air akan mulai mengepulkan uap hingga mendidih. Artinya adalah kita tidak dapat memahami apa yang kita lihat dengan mata kita, karena seringkali ada sesuatu yang terjadi di bawah permukaan. Mungkin ada beberapa dari kita pagi ini yang merasa seperti sedang menatap panci air yang sepenuhnya air di dalam itu tidak akan mendidih. Atau sebagian dari kita mungkin sedang berada pada realitas kehidupan tertentu dalam kehidupannya, yang mungkin dia sedang menunggu sesuatu, mungkin suatu hubungan yang ingin didamaikan, tetapi tampaknya belum terjadi perubahan apapun. Atau barangkali ada di antara kita yang sedang memiliki persoalan dalam keuangan, dalam persoalan pekerjaan untuk diselesaikan, nanti luka untuk disembuhkan, patah hati untuk dipulihkan, dan di permukaan tampaknya tidak ada yang berubah sama sekali. Atau dalam skala yang lebih besar kita sedang menunggu agar virus ini tidak terus ada dan berhenti menyebar, dan kita sedang menunggu vaksin. Atau kita sedang menunggu perselisihan keluarga segera selesai, dan lain-lain. Dan kita sedang menunggu dan memperhatikan sesuatu belum terjadi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, jika kita renungkan ini, Tuhan memegang kendali atas itu semuanya. Tapi jika Tuhan punya kendali dan berkuasa atas hidup kita, lalu mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu sekarang? Dan mengapa Tuhan tidak memulihkan semua yang terjadi ini? Mungkin itu pikiran kita. Dalam perumpamaan Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 52 itu, sepertinya Yesus hendak mengatakan bahwa hal kerajaan Allah itu seperti sedang memperhatikan sepanci air tadi. Seperti sedang melihat cap mengering. Seperti sedang memperhatikan rumput di halaman yang tumbuh. Kita nggak bisa melihatnya. Tapi yakinlah, sesuatu sedang terjadi di bawah permukaannya. Allah sedang merendah hidup kita. Dan sekaligus dalam masa itu Allah menghendaki agar kita percaya kepadanya. Biarlah kita mendapatkan apa yang telah Tuhan sediakan. Dan tetap setia di dalam hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan telah mengaturnya dengan sangat sempurna untuk kebaikan kita. Maka percayalah kepada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus yang menawarkan kerajaan sorga itu kepada kita. Bahwa dia sedang bekerja untuk kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati firman ini dalam hidup kami, sehingga firman itu berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami percaya dan tetap teguh bahwa Tuhan senantiasa peduli dan tetap mengasihani kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, berkati mereka dalam kehidupan mereka, sertai mereka selalu. Biarlah Tuhan tetap menolong dan memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan kembali bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 139 ayat 1-2. Tenanglah kini hatiku. Kita lanjutkan dengan warta jemaat. Kebaktian Minggu. Direncanakan ibadah gereja akan dimulai tanggal 16 Agustus 2020 dengan protokol kesehatan. Rentan usia 14-65 tahun dalam kurung. Diharapkan kepada Bapak Ibu Majelis, speaker, dan pemimpin kelompok sel untuk memberitahukan kepada jemaat dan anggota komselnya. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di gereja dapat berkebaktian di rumah masing-masing. Tertib acara tetap akan dibagikan melalui media sosial via WhatsApp. Khotbah dapat didengarkan melalui YouTube akun GMI Pardamaian dalam akun Gereja Metodis Indonesia Pardamaian. Kedua, himbauan sehubungan dengan sistem beribadah berkebaktian di rumah masing-masing. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat agar memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang sudah disepakati, baik dalam bentuk perpuluhan dan persembahan setiap minggu. Untuk itu, dihimbau kepada majelis dan pemimpin kelompok sel untuk mengingatkan anggota memenuhi kewajibannya tersebut. Demikianlah himbauan ini kami sampaikan dengan harapan kepada Bapak Ibu saudara-saudari dapat memaklumi dan memenuhi. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan keluarga dan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan keluarga, perpuluhan, dan ucapan syukur, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening gereja. Nomor rekening telah tertera di buletin ini. Demikian juga bukti transfer harap dipoto dikirim melalui
Sekretaris Gereja Juniarti Hutapea. Nomor HP tertera di buletin ini, atau dapat diantar langsung ke gereja melalui sekretaris gereja. Kami ucapkan terima kasih. Pengadaan inventaris gereja, pengadaan komputer dan keyboard gereja. Dengan kondisi komputer dan keyboard yang sudah rusak, maka gereja memutuskan untuk membeli kembali komputer dengan seharga 8 juta dan keyboard yang berkisar pada harga 16 juta sampai dengan 18 juta rupiah. Oleh karena itu, gereja membutuhkan partisipasi Bapak Ibu jemaat. Bagi yang ingin memberikan partisipasi dapat menghubungi sekretaris gereja. Adapun angka donasi lengkap dapat dilihat di buletin online yang dibagikan di media sosial WhatsApp seperti setiap hari Sabtu. Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan ucapan syukur melalui pengadaan komputer dan keyboard ini. Biarlah Tuhan menambahkan berkat-berkat kepada Bapak Ibu sekalian. Gereja mengucapkan terima kasih. Amin. Tanggapan perlindungan diri. Dihimbau kepada jemaat agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga dan senantiasa mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dengan bersabar, waspada dan tetaplah berdoa. Menjaga pola makanan dan minuman, mencuci tangan, menjaga kebersihan pakaian dan perlengkapan lainnya, menghindari tempat-tempat keramaian dan mengikuti arahan pemerintah. Baiklah, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur padamu untuk waktu dan kesempatan ini. Kami boleh beribadah di minggu ini, Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami semua beribadah. Baik di rumah masing-masing, Tuhan, Engkau memberkati mereka semua jemaat Gereja Metodis Indonesia Bandung Timur ini. Engkau berikan mereka, Bapa, kesehatan. Engkau berikan mereka damai sejahtera. Engkau berikan hati yang terus berharap kepada Tuhan. Dalam ibadah-ibadah ini kami serahkan Tuhan Yesus juga menyertai mereka di rumah mereka masing-masing. Terima kasih, Bapa, kami sungguh bersyukur padamu, Tuhan. Kami juga mau berdoa, Bapa, untuk persiapan new normal di daerah, terus untuk kota Medan ini, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, Bapa, semuanya, Bapa. Anjuran pemerintah kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Bapa. Engkau berkati semua aparat pemerintahan kami, Bapa. Demikian juga untuk tim kesehatan yang mengobati dan terus pengawasan dalam pasien yang sudah kena corona maupun yang belum positif. Kami serahkan padamu. Tuhan berkati semua. Tuhan menyembuhkan semua yang sakit, Bapa. Tuhan memulihkan, Tuhan Yesus, kota Medan kami ini. Terima kasih, Bapa. Kami sungguh bersyukur padamu juga, Tuhan, untuk rencana gereja akan memulai ibadah, Tuhan, di tanggal 16 Agustus ini dengan protokol kesehatan. Kami serahkan padamu, Tuhan. Engkau memberkati rencana ini. Biarlah semua rencana ini menjadi rencana-Mu, Tuhan. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati semua jemaat-Mu, Bapa, yang bisa hadir maupun yang tidak bisa hadir. Biarlah Engkau memberkati semuanya. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, Bapa. Engkau berkati mereka di rumah masing-masing. Engkau berkati mereka. Kalau ada yang sakit, biar Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau jangkau, Engkau lawat mereka, Bapa. Engkau sembuhkan mereka, Bapa. Jemaat-Mu yang dalam pekerjaan juga, Tuhan, kami serahkan padamu. Engkau berkati mereka dalam setiap pekerjaannya. Bahkan yang merindukan pekerjaan, Tuhan, tunjukkan lapangan pekerjaan dengan mereka. Terima kasih, Bapa, untuk yang merindukan teman hidup. Engkau berkati, Tuhan, mereka, Bapa. Dalam mencari jodoh yang Tuhan, Engkau tunjukkan jodoh yang sepadan dengan dia. Jemaat-Mu merindukan keturunan Tuhan, dan Engkau berikan terus, Bapa, kesabaran bagi mereka, dan terus berharap kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Dalam penantian ini, Tuhan, Engkau berkati mereka, Bapa. Engkau berikan damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangganya, dan terus keharmonisan juga di tengah-tengah rumah tangga mereka. Terima kasih, Bapa, kami bersyukur padamu, Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu semua, Tuhan, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita. Biar Tuhan berkat-Mu, Tuhan, melimpah. Untuk jemaat kamu, Tuhan, yang sudah memberikan pengadaan keyboard, Tuhan berkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka di seharian mereka, apapun pekerjaan mereka, kami serahkan padamu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan, Tuhan, berkat-Mu yang melimpah bagi mereka. Terima kasih, Bapa, kami sungguh bersyukur padamu. Berkatilah ibadah kami, Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah semua untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Bapa. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami naikkan kepadamu, Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, Tuhan kami. Amin. Untuk menutup ibadah kita ini,
doksologi kepada Allah berpuji. Terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam pengasihan Allah Bapa di sorga, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu, yang melindungimu, memberkati kehidupanmu sejak hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.